Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengikuti upacara peresmian dan pemberkatan gedung gereja Stasi Santo Agustinus Minas Barat. Gedung gereja ini sudah selesai dibangun dan akan dipakai sebagai rumah ibadat. Bapak Uskup Uskupan Padang Monsinyur Pitus Rudianto Solihin XX akan memberkati gedung gereja ini. Maka marilah kita mengikuti upacara peresmian dan pemberkatan gedung gereja ini dan berdoa agar Allah mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas gedung gereja ini sehingga menjadi tempat berkumpulnya umat untuk memuji dan memuliakan Allah. Kita bernyanyi nomor 223. Marilah kami labu mesra, labi yang kami niatkan kata, baiklah tertahan sisada, kalah Katolik nyalakan ia bagena, pangengkal ia melala kemana meriah. Sangkan sadar beimbang berakal akapna, pangengkau ia melara kemana meriah. Sangkan sadar beimbang berakal akapna.
Islam, Bapa Anak Ras Kesasih Madia. Marilah kami labuh mesra, labian kami niatkan kata, apa ikrar tertahan sisada, kalau tak komit melakal ia bagena. Pangengkal ia melala temana meriah, asangkeun sadar beimbang berat kal akapna. Pangengkal ia melala temana meriah, asangkeun sadar beimbang berat kal akapna. Kita bernyanyi nomor 223. 223. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas hikmat yang dalam dalam. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu Dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bergembira berkumpul bersama di tempat ini untuk meresmikan rumah Tuhan, Gereja Santo Agustinus di Stasi Minas Barat ini, yang menunjukkan kesemangatan, keseriusan kita sebagai paguyuban, sebagai umat yang mau berjalan bersama. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk kita semua. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi batu-batu yang hidup, yang menjadi dasar pembangunan Gereja Santo Agustinus Stasi Minas Barat ini. Yang mulia Bapak Uskup Titus Robianto Solihin Esek yang kami cintai, dengan ini kami menyerahkan Gereja Santo Agustinus Minas Barat yang telah selesai dibangun untuk selanjutnya digunakan sebagai sarana peribadatan umat Katolik di stasi ini. Kami mohon Bapak Uskup berkenan menandatangani prasasti. Terima kasih atas partisipasi umat paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang dan stasi Santo Agustinus Minas Barat ini, dan semua orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam membangun gereja ini. Dengan ini saya akan meresmikan penggunaannya.
Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati mohon kepada Tuhan agar semua orang yang memasuki gereja melalui pintu ini mendengarkan sabda Allah dan merayakan ibadat ilahi dengan ikhlas menurut suara Kristus yang menyatakan diri sebagai pintu menuju hidup abadi. Kami memuliakan Dikau ya Allah Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus putramu ke dunia ini, agar dengan menumpahkan darahnya ia menghimpun umat manusia yang tercerai-berai oleh karena dosa dan menjadi gembala, serta pintu bagi mereka yang berhimpun dalam satu kawanan. Melalui pintu itulah siapa saja yang akan masuk akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dengan aman dan menemukan padang rumput yang hijau. Maka kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, berkatilah pintu ini. Semoga umat beriman yang memasuki pintu ini boleh menghadap Dikau melalui Yesus Kristus putramu dan bersatu dalam Roh Kudus. Semoga kami yang berkumpul dalam gerejamu ini karena setia dalam iman akan Yesus Kristus, bertekun dalam pengajaran para rasul, mengambil bagian dalam pemecahan roti, dan giat dalam berdoa, sehingga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nggak maunya difoto, Pak. Marilah kita bersama-sama masuk ke rumah Tuhan sambil menyanyikan lagu pujian. Jiwa
Semoga Ia membersihkan kita dari segala dosa dan menjadikan kita rumah Allah yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon berkat atas salib, agar setiap kali kita memandang salib Kristus, kita diingatkan akan karya penebusan oleh Kristus bagi kita, dan juga akan gereja yang berasal dari salib yang menjanjikan keselamatan. Allah Bapa kami, Putra-Mu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan umat manusia. Kami mohon kepada-Mu sekiranya Engkau memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Dan semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidupnya berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon berkat Allah juga untuk kursi imam ini, agar setiap orang yang akan duduk di kursi ini dapat mewartakan sabdanya dengan lebih semangat dan membagi misterinya dengan lebih pantas. Tuhan kita Yesus Kristus begitu mengasihi gerejanya, sehingga gereja tetap bertahan di jalan keselamatan karena mendapat ajaran sabda ilahi dan santapan misteri-misteri kudus melalui para pelayan dan gembala-gembalanya. Maka dari itu marilah kita memuliakan Dia sambil berseru, syukur kepada Dia Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang tak henti-hentinya mengajarkan Injil kepada kami melalui guru-guru iman. Syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa menguatkan dan menopang kami, domba-domba kawanan-Mu melalui gembala-gembala yang Kau pilih. Syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang mengundang dan mengajak kami agar kami melambungkan kemuliaan-Mu melalui bentara-bentara-Mu. Syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar para gembala gereja-Mu agar tidak minta dilayani, tetapi rela melayani saudara-saudarinya. Berilah supaya mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabda-Mu dengan semangat dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas, agar mereka bersama dengan umat yang dipercayakan kepada mereka tak henti-hentinya memuliakan Dikau di singgasana abadi, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Engkau telah mengangkat martabat orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama,
sehingga karya penyelamatan-Mu sungguh menjadi nyata di dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ketika pedagang-pedagang merpati, kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka peringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu dikatakannya, dan mereka pun percaya akan
oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudari-saudara, adik, pastor, suster-suster yang saya kasihi. Nama-nama dan pencatatan mereka dalam buku baptis. Bila demikian, selayaknya lah mereka menerima sakramen Krisma, agar mereka mampu menerima peranan dan tugasnya dalam gereja sebagai anggota sempurna tubuh Kristus. Pada saudara-saudari sekalian, khususnya calon penerima Krisma, saya sampaikan bahwa dalam sakramen Krisma, Roh Kudus menguatkan iman saudara, Roh Kudus memperkokoh pengharapan saudara, dan Roh Kudus mengobarkan cinta kasih saudara. Dengan demikian, saudara-saudari diberi kemampuan untuk bersama Kristus mempersembahkan kurban syukur untuk keselamatan dunia sebagai orang Kristen yang dewasa dan dengan kesadaran penuh. Oleh sakramen kudus itu, saudara dijadikan mampu menjalankan hidup sebagai orang Kristen yang sejati, mampu bertanggung jawab terhadap Allah atas tingkah laku saudara, mampu membawa cahaya Kristus kepada dunia dan menjadi saksi-saksinya, mampu menguduskan hidup rumah tangga saudara, mampu ikut serta membangun masyarakat sejahtera seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi sakramen Krisma adalah kelengkapan pembaptisan saudara-saudari yang sangat berguna dan perlu bagi saudara. Berhubungan dengan itu, sebelum menerima sakramen Krisma, hendaknya saudara-saudari membarui penyataan iman, kepercayaan saudara-saudari seperti ketika saudara-saudari dibaptis. Apakah saudara-saudari percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Saya percaya. Apakah saudara-saudari percaya akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan, wafat dan bangkit untuk kita? Saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Saya percaya. Maukah saudara-saudari berusaha memberantas kejahatan dalam diri saudara-saudari dan dalam masyarakat? Ya, saya mau. Apakah saudara-saudari menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari memilih dan memihak kepada Kristus saja? Ya, saya memilih dan memihak Kristus saja. Apakah saudara-saudari mau dipenuhi dengan Roh Kudus dengan menerima sakramen Krisma? Ya, saya mau. Keinginan saudara-saudari pantas saya penuhi. Kita bernyanyi nomor 448. 448. Kita ambilkan ayat 1 dan 8. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Yang membuat langit dan bumi. Tuhan kabulkanlah doaku. Dan seruanku sampailah kepadamu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau telah mengampuni segala dosa saudara-saudari kami ini, serta menganugerahkan kepada mereka hidup yang baru dalam sakramen pembaptisan dan oleh Roh Kudus.
Kami mohon tiriklah kami yang akan menumpangkan tangan ke atas saudara-saudari kami ini dan mengurapi mereka dengan krisma. Sudilah melimpahkan kurnia Roh Kudus kepada mereka, yakni cahaya dan kekuatannya. Sempurnakanlah segala yang masih kurang dalam diri mereka, dan jiwailah mereka dengan Roh Kudus seperti Kristus. Utuslah kiranya Roh Kudus, penghibur kepada saudara-saudari kami ini. Amin. Roh kebijaksanaan dan terang budi. Amin. Roh nasihat dan kekuatan. Amin. Monarisa Sinuaji, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Sri Yudisia Kristi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Tapi kita bernyanyi nomor 455. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Roh Mauli Saragi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Sesudah dirimu diselamatkan Dan berbunyi. hadilah saksi Kristus. Raya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Amin cinta Kristus mengubarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hamba, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam kaya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan dan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa ajab duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika kelemahan di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika putus jiwa tak bertakwa, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah
memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus dalam mengadakan persatuan, jadilah saksi Kristus dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus dalam membagikan suluh syarat, jadilah saksi Kristus. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait Allah yang hidup. Marilah saudara-saudari kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita. Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang menerima sakramen Krisma, marilah kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang dikuatkan dengan karunia Roh Kudus. Semoga mereka berakar dalam iman, berkanjang dalam cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai Sini menegurkan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Katakan misteri iman kita. Jika engkau
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi muara Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita 144. dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami di dalam surga. Kita bernyanyi dari teks. Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Ekaristi Tuhan jadi santapan, sumber hidup, nikmat kesucian. Ekaristi Yesus Maha Gembala mengorbankan hidup dan darahnya yang menyambut Ekaristi yang mulia dengan jiwa bersih tak bernoda. Ekaristi yang menjadi tanggungan masuk surga dan memandang Tuhan. Ekaristi yang menjadi tanggungan masuk surga dan memandang Tuhan. Oh jiwaku, tunjukkan nyanyianmu, tanda girang menyambut Tuhanmu. Malaikat menyanyikan lagunya, oh turunlah memuji bersama. Terima kasih bagi Sang Kristus. Gereja yang dilaksanakan hari ini tidak hanya melambangkan bahwa Allah mau bertempat tinggal di sini, namun lebih dari itu, dalam perayaan Ekaristi hari ini, saudara-saudari semua dibangun oleh Allah menjadi gerejanya, yakni umatnya yang kini
semakin nyata dan jelas dengan kehadiran rumah ibadah yang baru ini. Melalui saudara, Allah ingin hadir dan berkarya di tengah masyarakat. Dengan berdoa dan mengucap syukur di dalam gereja ini, hati saudara-saudari semakin dikuatkan dan disucikan oleh Roh Kudus, menjadi kenisah Allah. Untuk itu marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan kebajikan dalam hati saudara-saudari. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara-saudari bait Allah dan kediaman Roh Kudus yang ingin menghimpun orang menjadi satu dalam Kristus. Amin. Semoga saudara-saudari dikuduskan oleh kehadiran Allah, sehingga bersama para kudus saudara-saudari mewarisi kebahagiaan abadi. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi dengan pemberkatan gereja dan sakramen Krisma sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.